Ya, oke, selamat malam. Selamat malam Pak Kornel. Ya, oke, mungkin sambil menanti yang lainnya kita bisa mulai dulu ya Bu ya. Ya, oke, saya mulai ya, izin untuk memulai. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya ya. Hari ini pmx.id Consulting seperti biasa mengadakan sharing knowledge, sesi sharing knowledge, mengulas hal-hal terkait dengan manajemen proyek. Memang itu spesialisasi kami di sana, di di bidang manajemen proyek dan IT governance ya. Nah, topik hari ini itu kita akan mengulas mengenai proyek AI dan machine learning gitu. Nah, ini memang ada yang menarik tentang hal ini karena di beberapa tahun lalu sekitar 2016-2018 itu. Jadi ceritanya itu dari Gartner ya. Gartner itu lembaga survei terkemuka lah gitu. Yang jadi acuan perusahaan-perusahaan dunia gitu. Nah, mereka merilis survei bahwa 60% proyek AI machine learning itu fail gitu, mengalami kegagalan. Nah, itu ditanggapi oleh salah seorang analisnya sendiri gitu. Nah, ditanggapi salah seorang analisnya sendiri itu masih terlalu masih terlalu kurang akurat gitu dibilang. Harusnya itu 85% itu angkanya. Nah, si analisnya Gartner sendiri itu yang bilang ya itu. Nah, kemudian karena ditanggapi oleh analisnya sendiri terus berkembang menjadi ditanggapin oleh media-media itu jadi rumor yang menyebar. Nah, terus kita harus gimana ini? Nah, nah itu Gartner meramalkan untuk tahun 2022 gitu. Nah, pas ketika di tahun 2022 dia ngeluarin report baru, laporan survei baru. Nah, laporan survei barunya itu menyebutkan sekitar 54% itu nggak nyampe ke deployment gitu. Jadi proyeknya dijalankan, tapi 54% dari proyek-proyek AI ML yang jalan itu 54% itu nggak nyampe ke deployment, ke tahapan deployment. Gitu. Artinya ya gagal juga. Nah, artinya apa? Artinya adalah tingkat kegagalan dari proyek AI dan machine learning ini itu cukup besar gitu ya. Nah, ini yang jadi concern kita terutama dari sisi manajemen proyek gitu. Jadi proyek AI ini kayak apa sih sebenarnya, kok susah banget. Terus karakteristiknya gimana? Nah, itu yang kita akan ulas malam ini gitu. Nah, oke. Nah, ini beritanya. Saya ungkap beritanya ya dari ini sampai dimuat di Forbes ya. Jadi 2016 Gartner mengestimasikan 60% data science project gagal itu. Terus nah ini yang nanggapin Nick Hudek. Nah, dia bilang itu masih angka estimasinya itu masih enteng itu. Yang sebenarnya itu 85%-an lah gitu. Nah, akhirnya shock semua kan dunia industri gitu. Nah, tapi apakah realitasnya seperti itu? Nah, ini mulai ditanggapin nih oleh para praktisi IT kan. Salah satunya ada di artikelnya Mark Tossell ini. Nah, dia bilang dia sempat
kayak meeting gitu ya, terus menginterview salah satu petinggi perusahaan IT gitu. Nah, si petinggi itu bilang cerita dia sudah invest 500.000 US di proyek data analitik itu sudah 3 tahun jalan itu. Tapi pas ditanya end resultnya gimana, hasilnya gimana, dia bimbang gitu. Nah, terus value yang di deliver apa dia nggak bisa jelasin. Nah, itu dia. Proyek kalau kita nggak bisa menjelaskan value apa yang di deliver, itu artinya proyeknya gagal. Gitu. Nah, karena hakikatnya menjalankan proyek ya definisinya itu proyek itu dijalankan adalah deliver value, mendeliver satu value kepada para stakeholder. Nah, okay. Nah, ini ada berita lagi dari laporan Deloitte gitu ya. Ini saya agak kesulitan untuk mengidentifikasi tahunnya. Ini mungkin sudah agak lama, tapi masih cukup relevan gitu karena menyangkut proyek data science mesin gitu ya. Nah, dia bilang dia mengulas predictive analytic project gitu. Itu masuk kategori data science dan machine learning. Nah, di sini dia bilang banyak sekali masalah ini. 21% proyek cancel. Ya kan, 37 proyek 37% sukses in delivering the required functionality on time and on budget. Jadi hanya 37% yang sukses nih. 46% over budget modal biayanya. 63% ini menghadapi tantangan atau gagal. Nah, sedangkan 71% terlambat. Ini artinya parah sekali gitu. Nah, itu masalah-masalahnya gitu. Terus di dalam reportnya juga mereka mereka melakukan survei juga ya. Mereka mengungkap problem ini. Jadi pengendalian proyek itu. Nah, itu ternyata di berbagai aspeknya mereka ukur tingkat kematangan proses pengendalian proyek. Nah, itu ternyata di bawah ekspektasi. Ini garis lurus ini adalah garis ekspektasi. Nah, garis ekspektasinya di 75%. Ini semua grafik batangnya ada di bawah itu gitu. Artinya apa ya? Wajar kalau terjadi berbagai problem. Nah, oke. Masih banyak yang masuk. Oke, sambil jalan ya. Nah, ini juga selaras dengan penelitian yang sedang saya lakukan gitu. Mengenai mengukur tingkat kematangan proyek gitu. Nah, jadi Anda nanti kalau misal kita juga mau meluncurkan produk ya untuk mengukur tingkat kematangan proses manajemen proyek di tiap perusahaan. Nah, dan ini penting karena eksekusi strategi setiap perusahaan itu terwujud ke proyek-proyek gitu. Nah, makanya pengerjaan proyek itu harus prosesnya itu harus bagus gitu. Nah, proses bagus bisa diukur dengan apa? Harus ada ukurannya. Diukur dengan tingkat kematangan proses. Gitu. Cara menjalankan proyeknya gimana? Masih cowboy, freestyle, atau sudah teratur? Menerapkan standar-standar seperti PMBOK, Prince 2, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa mengukur. Nah, saya sedang membuat alat ukurnya. Gitu. Nah, dari sini juga selaras dengan penelitian saya. 75% ini saya perkirakan ini tingkat kematangannya tidak. Nah, yang di bawah ini 0 sampai 25 sampai 50 ini adalah 1 dan 2 gitu. Nah, memang ini di sini. Sumbernya ini dari Ibu Pretorius dan kawan-kawan ini. Penelitian mereka menyebutkan
kalau tingkat kematangan proses manajemen proyeknya itu 1 dan 2 dari skala 5 ya, dari skala 5 ini pakai framework CMMI, jadi pakai tingkat kematangannya dari CMMI diterapkan untuk mengukur tingkat kematangan proses manajemen proyek. Nah, skalanya sebenarnya dari 0 sih. Yang CMMI level 2 itu, CMMI versi 2, itu levelnya level 0, 1, 2, 3, sampai. Nah, si Bu Pretorius ini menyebutkan, kalau tingkat kematangannya cuma 1 dan 2, itu probabilitas kesuksesan proyeknya itu cuma 50%. Gitu. Jadi kalau di perusahaan Anda misalnya, itu Anda ngelihat gitu ya, observasi, PM-nya kok cowboy banget nih, dokumen nggak ada gitu. Terus dia cuma ngandalin kontrak aja, kadang-kadang nggak ada gitu. Terus requirement juga nggak ada, nggak tercatat. Wah, itu bisa jadi ada di level 1 atau 2. Artinya apa? Kemungkinan sukses proyek-proyek yang jalan itu cuma 50%. Artinya lagi apa? Itu kan kayak judi, ya kan? Apakah bisnis dijalankannya seperti itu? Tentu tidak kan. Nah, nggak boleh justru. Bisnis itu kalau kita jalanin proyek, tingkat kepastiannya, tingkat kepastian untuk suksesnya itu harus tinggi. Gitu. Kalau bisa 90% ke atas. Gitu. Kalau 50% lah, apa bedanya kita invest sama kita main judi bola atau judi online, itu kan 50-50 juga, bisa menang bisa kalah. Nah, oke. Nah, itu terkait dengan tingkat kematangan ya. Saya coba proof dulu. Nah, kemudian nah dari situ kita masuk ke proyek AI. Gimana sih proyek AI itu? Nah, yang pertama soal mindset gitu. Mindset kita ini kadang-kadang apa ya, menganggap proyek AI itu seperti proyek software biasa. Nah, ini yang keliru sebenarnya. AI dan machine learning, inisiatif machine learning itu sebetulnya lebih cocok ke arah product management. Nah, mindsetnya harus pakai product management. Nah, bukan project management sebetulnya. Karena apa? Karena dia infinite game. Kalau Anda baca bukunya Simon Sinek ya, Simon Sinek itu ya ada infinite game, ada finite game. Nah, finite game itu dimainkan terbatas waktunya, dibatasi waktu, dan hanya mengejar kemenangan-kemenangan temporer gitu, kesuksesan kecil. Nah, infinite game itu dia bermain panjang, dia mengejar kesuksesan jangka panjang yang sustainable gitu. Nah, permainan AI, proyek-proyek AI ya, itu dimainkannya permainan game-game jangka panjang gitu. Nah, kenapa jangka panjang? Karena sebentar saya approve dulu ya. Kenapa jangka panjang? Nah, karena siklusnya seperti ini. Karena dia cycle apa istilahnya iteratif, kemudian siklusnya juga tahapannya itu bergerak terus gitu. Nah, misalnya kita running satu proyek AI gitu ya. Kita running proyek AI, contoh dulu yang saya pernah masuk itu adalah digital lending ya, di digital lending di suatu bank. Nah, kalau misalnya kita terapkan AI di sana, terus kita tune up modelnya ya. Nah, begitu modelnya jadi, kemudian di deploy, kemudian dipublikasi, dipakai gitu untuk menyaring para pengajuan kredit baru gitu ya, orang-orang yang mengajukan kredit, kita saring pakai model AI itu. Nah, itu modelnya
model AI atau machine learning-nya itu harus di-tune up secara berkala gitu. Jadi tiap dulu sih tiap 6 bulan, tapi mungkin sekarang lebih cepat lagi gitu ya. Tiap sebulan mungkin harus dicek gitu, dicek. Dan ada faktor-faktor yang bisa mendadak itu membuat modelnya jadi nggak relevan gitu. Nah, contohnya ini adanya disrupsi, perubahan geopolitik, regulasi, perubahan perilaku customer dan lain-lainnya. Nah, contoh yang paling jelas itu tahun 2022 ya, waktu serangan Rusia ke Ukraina. Gitu. Ya, dan tahun 1998 itu bisa dijadikan kasus tuh. Nah, kita pakai contoh tahun 98 ya, itu bunga bank naik tinggi, jebret 60%. Nah, kalau kita nerapin model AI waktu itu, terus ada yang ngajuin kejadian waktu itu ya, itu bunga bank naik, bunga pinjaman juga naik ya. Nah, banyak kreditor banyak peminjam yang nggak bisa bayar. Padahal secara data mereka itu awalnya sehat gitu. Datanya itu sehat, bagus gitu. Nah, itu kalau kita masukkan ke model pemodelan AI, modelnya akan meloloskan gitu. Oh, ini tipe karakteristik peminjam yang layak untuk dipinjamin gitu. Nah, tapi begitu kejadian bunga bank naik itu bisa jadi modelnya udah nggak relevan. Karena apa? Banyak yang data-datanya bagus ya kan, karakteristik peminjamnya bagus, tapi ternyata gagal bayar gitu. Artinya apa? Si model AI ini sudah nggak relevan lagi dengan adanya kejadian krisis ekonomi. Gitu. Nah, ini kejadian juga waktu di tahun 2022 gitu. Nah, terutama di pemakaian AI untuk trading ya. Itu ada berapa banyak bot trading dan bahkan bukan bot aja, manusianya yang dikendalikan oleh manusia juga ya. Orangnya trading langsung pun juga gagal semua. Jadi banyak yang rugi waktu itu karena terjadi perubahan di pasar gitu. Market yang tadinya predictable jadi nggak bisa terprediksi. Gerakannya, swingnya itu, ayunannya bisa besar sekali, volatile banget gitu. Bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun lagi, turunnya tajam banget. Nah, itu banyak bot trading yang menggunakan AI yang berantakan, hancur, rugi. Nah, juga yang orang ya, trader-tradernya pun yang langsung main juga banyak yang hancur-hancuran gitu. Nah, analisanya jadi salah semua gitu. Oke. Nah, kemudian ketika hal-hal tadi berubah, modelnya harus diubah, melewati proses tuning, di-testing lagi, di-deploy lagi, dan ini terus dilakukan secara iteratif. Nah, ini sekarang disebut siklus ini ya disebut sebagai MLOps atau Machine Learning Operation. Nah, lalu karakteristik proyek AI ini yang banyak banyak orang nggak sadar ya. Dia itu sebenarnya karakteristik proyek R&D, Research and Development, bukan proyek software biasa. Nah, kalau kita nganggapnya kita main proyek nih, nerima proyek AI, ayo kita samber nih. Dan kita melakukannya sebagai proyek software biasa kayak develop aplikasi Java atau PHP, wah kacau gitu. Nah, karakteristiknya proyek R&D itu ini, poin-poin di sebelah kanan ini. High level of uncertainty, ketidakpastian yang tinggi, kompleksitas tinggi, tingkat kegagalan juga tinggi. Berapa kali Elon Musk ngeluncurin roket dan meledak sebelum berhasil? Itu harus kita hitung gitu. Nah, terus ini yang saya kopas di gambar ini, berapa, dan ini terkenal ya, berapa kali Edison itu gagal nyiptain lampu. Lampunya yang gagal itu berapa? Kita kan taunya yang berhasil gitu, 1 kali. nah,
Nah ini terus ternyata ada yang interview gitu, 10.000 kali itu ternyata mitos gitu. Tapi kalau nggak salah tuh 3.000. Nah ini, I have constructed 3,000 different theories in connection. Artinya ya paling nggak dia eksperimen 3.000 kali gitu. Dan itu gagal semua, yang berhasil cuma 1. Anda bisa bayangin nggak tuh kalau itu R&D itu kayak gitu, research and development. Nah, kuat nggak perusahaan klien kita misalnya mentoleransi tingkat kegagalannya segitu besar. Gitu. Bayangin hanya 1 dari 33.000 kali eksperimennya Edison itu yang berhasil. 1/3000 misalnya. Itu rate-nya ini sekali kecil banget. Gitu. Tingkat kegagalannya tinggi banget gitu. Nah, tingkat kegagalan tinggi artinya apa? Risikonya tinggi. Nah, risiko tinggi, tingkat kegagalan tinggi, biaya juga sudah pasti tinggi gitu. Dan finish line-nya ini bisa jadi nggak tahu nih, nggak diketahui kapan nih selesainya. Ya belum tahu, kadang-kadang ya namanya riset tuh kayak gitu, kadang-kadang garis finishnya nggak kelihatan. Makanya kita riset mencari sesuatu itu. Research. Ada search-nya itu. Kita masih searching nih gitu. Nggak bisa dipatok kamu harus finish tanggal ini. Nggak bisa. Ya kalau ketemu, kalau enggak, nah, tetap nggak bisa di deploy gitu kan. Nah kemudian dia sifatnya iteratif, berulang kayak tadi ya siklusnya. Nah lalu data intensif. Nah ini yang bahkan di proyek-proyek software biasa pun perusahaan itu banyak yang datanya nggak siap gitu. Dan baru ketahuan ketika sudah masuk proyek, begitu proyek jalan jebret, waduh datanya kotor nih, harus dibersihin lah. Nah, biasanya digeser ke vendor, ini penyakitnya. Udah digeser ke vendor aja yang suruh ngerjain. Nah, vendornya jadi biayanya bengkak ya kan, lembur-lembur dan sebagainya. Padahal itu kerjaan out of scope misalnya. Itu sudah penyakit lama. Kemudian knowledge, skill dan tech intensif. Di dalam nanti kita bisa lihat ya, karakteristik tim proyek AI itu kayak gimana itu. Nggak sama dengan proyek biasa. Proyek software biasa misalnya perlu Scrum Master, ini lebih dari Scrum Master. Nah, kemudian melibatkan multidisipliner. Jadi multidisiplin, berbagai ahli dari berbagai bidang itu perlu terlibat di sini. Nggak cuma programmer, orang IT dan kawan-kawannya, enggak. Nah, dengan karakteristik seperti ini, apa kita harus tanya nih, kalau perusahaan kita mau jalanin proyek AI, ya kita tanya, Pak Direktur, ini kayak gini loh karakteristik proyek AI itu. Nah, Bapak masih secara risiko Bapak masih mau nerima enggak? Risiko seperti ini gitu. Nah, itu kita harus tanyakan gitu. Nah, ini ada dari Neuron Lab ya. Mereka melaporkan 50%, ini berdasarkan Gartner juga, 56% organisasi itu mengalami deficit of the necessary skill. Artinya ketika jalanin proyek AI, skill yang mereka butuhkan nggak ada. Nah ini problem banget. Gitu. 42% lack an understanding of the use case. Nah ini juga nggak ngerti, cuman terpengaruh viral aja FYP. Kalau di TikTok FYP ya. Jadi, oh ini trending AI, ayo latah, yuk implement, ayo. Nah, tapi nggak tahu nih sebenarnya AI-nya itu untuk mecahin masalah apa sih gitu. Nah, use case-nya nggak dapat. Ini ibaratnya kita kayak kayak misalnya tukang perbaiki montir mobil gitu ya. Nah, kita masuk satu kampung, ke perkampungan. Nah, ternyata perkampungan ini, di perkampungan itu apakah nggak ada masalah? Ada banyak gitu. Kita muter, tapi kok nggak dapet ya.
nggak dapat apa namanya, nggak dapat proyek gitu, nggak dapat panggilan nih, nggak ada yang manggil nih. Nah, padahal di situ banyak masalah, tapi ternyata yang bermasalah di kampung itu apa? Kompornya yang masalah, kemudian antenanya, TV-nya, sepeda motornya, mungkin ledengnya, ya kan, listriknya. Nah, kita nawarin untuk memperbaiki mobil. Ternyata belum ada yang punya mobil di situ. Nah, ini terkait dengan AI saat ini ya, itu seperti itu, use case-nya nggak pas gitu. Jadi apa yang kita tawarkan sama problem yang ada di dalam satu organisasi nggak match, problemnya banyak, tapi diselesaikan dengan Excel pun masih bisa misalnya, ya nggak perlu AI, diselesaikan dengan apa, pola atau solusi lain gitu ya yang lebih tradisional masih bisa misalnya. Nah, AI-nya ternyata belum perlu. Lah terus ngapain implement AI? Ya akhirnya nggak dipakai gitu. Nah, kemudian 34% ini terkait kualitas data dan scope. Oh, ini problem klasik gitu. Nah, kemudian tim AI project ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nomor 1 ini yang bikin keder. Ada doktor, ada PhD. Nah, professional with related PhD. Nah, PhD-nya di bidang di mana AI itu diimplementasikan. Misalnya nih, use case-nya itu use case penerapannya adalah apa? Computer vision ya. Misalnya pendeteksian image gitu untuk mendeteksi kanker. Nah, ini perlu ahli yang di bidang kanker itu sendiri gitu. Perlu entah itu dokter atau doktor gitu ya. Nah, terus misalnya di bidang apa yang lain, cyber security. Nah, ini juga perlu ahli cyber security-nya juga perlu ada sebagai subject matter expert gitu. Sebagai yang megang inti knowledge-nya, core knowledge-nya. Nah, baru kemudian kita bicara mengenai machine learning engineer. Machine learning engineer pun nggak apa namanya, nggak semua programmer tuh bisa jadi machine learning engineer gitu. Karena ML engineer itu selain dia harus bisa coding juga harus matematikanya jago. Wah, gitu. Kadang-kadang ini saat terpisah gitu. Ada yang matematikanya kuat tapi nggak jago coding. Ada yang jago coding tapi nggak suka matematika. Nah, jadi memang nggak semua ditakdirkan untuk jadi ML engineer dan data scientist ya. Data scientist ini apalagi statistiknya harus kuat juga. Nah, ML Ops ini lebih ini juga nih perlu skill tersendiri juga, konfigurasi sistem. Kemudian karena saya pernah nyoba course-nya di coding ya terkait ML Ops itu, wah ternyata cukup kompleks gitu. Nah, jadi ada tantangan tersendiri di tiap role-nya ini. Kemudian ada delivery manager. Nah, ini mirip-mirip yang kalau sekarang tuh mungkin site reliability engineer di DevOps gitu ya. DevOps kan mulai diimplement ya. Nah, jadi ada role-role baru yang membawa kompleksitas-kompleksitas baru. Nah, itu perlu training, selain training itu kan hanya mendapatkan knowledge aja. Dan experience didapat dari hands-on project real. Nah, jadi training aja itu nggak cukup, juga perlu ada pengalaman project gitu. Nah, ini artinya apa? Tim untuk proyek AI itu juga perlu tim yang spesifik, khusus gitu. Nah, lalu terkait dengan kontrak proyeknya nih. Nah, rata-rata kontrak proyek di Indonesia ini adalah fixed price.
Fixed price itu artinya apa? Ketika kontrak tanda tangani, nilai yang tertulis di situ 1 miliar, ya sudah, nggak bisa diganti-ganti. Kalau mau diganti lagi, susah nanti prosesnya. Nah, urusan sama procurement, minta tanda tangan direktur lagi, ditanyain lagi alasannya, dimarah-marahin ya. Nah, repot gitu. Nah, ini nggak cocok dengan karakteristik yang tadi sebelumnya dijelaskan tadi, karakteristik project R&D. Gitu. Nah, dari segi metodologi tradisional waterfall juga kurang tepat. Nah, yang disarankan itu adalah metodologi adaptif, Agile, Scrum gitu ya. Nah, karena dia pakai pola iteratif tadi. Nah, ada banyak metodologi yang dipakai ketika kita mengeksekusi satu proyek AI ya. Nah, ini nanti saya akan bagikan slide ini ya. Nah, ini di bagian appendix ini saya put sebagai bonus nih, ada macam-macam metodologi yang dikenal gitu dalam menjalankan proyek AI. Ada sekitar 6 yang saya ulas di sini ya. Nah, yang saya ambil sebagai ulasan utama di sini adalah CRISP DM karena ini yang populer, yang paling populer dari sejak zamannya data mining. Nah, kira-kira 20-an tahun yang lalu lah. Nah, ini masih relevan juga gitu. Nah, ini walaupun sudah 20 tahun ya Pak ya, tetap masih relevan ya Pak? Ini masih relevan sih untuk apa ya, menjalankan satu tahapan machine learning gitu ya, membuat satu solusi machine learning masih oke. Karena saya juga pernah praktek. saya terapkan gitu ya, business understanding, kita mencoba memahami use case bisnisnya. Ini nanti model machine learningnya akan diterapkan untuk apa kayak gitu, solusinya harus seperti apa, requirement bisnisnya kayak apa. Nah, kemudian data understanding, kita masuk ke datanya, kemudian kita mengulas gitu. Data yang akan kita masukkan ke model ini punya karakteristik kayak gini gitu. Nah, dari tipenya, ukurannya, dimensinya, lalu apakah data itu perlu di touch up lagi atau enggak. Nah, kemudian masuk ke tahapan ketiga, data preparation. Nah, ini touch up datanya di sini. Jadi data itu sebelum masuk ke model, kita masukkan ke pemodelan machine learning atau AI-nya ya. Nah, itu kita harus rapikan dulu, kita olah dulu gitu. Nah, ini mirip proses transformasi di mana? Di ETL ya. Kalau di data warehouse, data mining yang tradisional dulu itu ada proses ETL. T-nya itu transformasi data. Nah, di sini juga dilakukan gitu. Kita format dulu. Nah, setelah itu kita bangun modelnya. Ini langkah yang keempat, modeling. Kita bangun modelnya, ini coding gitu. Coding, kalau kita coding machine learning itu ya codingnya pakai sama-sama pakai Python ya. Jadi machine learning dan AI ini ada perbedaan. Nanti ada penerapan perhitungan-perhitungan algoritma statistik gitu ya. Nah, tapi di Python sendiri udah terbungkus melalui library-nya. Jadi ya alhamdulillah kita nggak perlu masuk dalam ke sampai perhitungan detailnya, itu enggak. Kita tinggal manggil function aja, manggil metode, masukin parameter. Nah, masukin datanya, nah keluar outputnya gitu. Nah, ketika kita membuat satu modul AI, misalnya pakai neural network, AI itu kan sebenarnya banyak ya. Ada neural network, saya sendiri main di algoritma genetik juga. Nah, misal main neural network, itu kita susun dulu lapisan-lapisannya, layer-layer neuronnya. Nah, ini coding juga, pakai TensorFlow misalnya, library TensorFlow, pakai PyTorch juga bisa. Nah, ketika itu sudah tersusun, nah baru kita tes. Datanya nanti biasanya di split 80-20 atau 70-30. 70 untuk
untuk testing, yang sisanya untuk validasi gitu ya. Nah, terus setelah itu dilakukan di evaluasi gitu. Jadi di testing, modelnya di testing dengan data testing, kemudian divalidasi. Nah, setelah valid, nanti ada grafik-grafiknya gitu ya, dan beberapa metrik pengukuran ya, misalnya akurasi, kemudian saya agak lupa ada beberapa itu. Error rate-nya juga kita ukur. Nah, semakin kecil error rate-nya, kemudian semakin besar tingkat kesuksesannya, persentase kesuksesannya, semakin besar ini semakin benar prediksi dia gitu ya kan, nanti dibandingkan dengan kalau kita bikin yang prediktif ya, dibandingkan dengan hasil aslinya gitu ya, aktualnya. Nah, itu setelah itu oke, nanti kita set ambang batasnya, misalnya di 90% kita bisa terima nih. Nah, setelah itu menembus 90%, nah baru keputusan deployment gitu. Nah, ini siklus Kris DM gitu. Nah, cuman masing-masing tahapan itu ada risikonya. Nah, kayak di business understanding, ini ada kadang-kadang terjadi misalignment dengan bisnis objektif. Nah, ini salah satu resiko. Jadi nggak terjadi ketidakselarasan. Nah, ini tujuan bisnis. Kemudian lack of stakeholder engagement. Waktu ngumpulin data-data untuk business understanding, ternyata ada yang nggak kita ajak meeting misalnya. Nah, ini bisa terjadi informasi yang kita serap kurang gitu. Nah, ini ada strategi-strategi mitigasinya juga saya put di sini. Kemudian untuk data understanding, nah ini risikonya apa? Isu terkait kualitas data. Nah, tadi data nggak siap gitu. Jadi seharusnya itu sebelum melakukan proyek, ini yang benar ya, sebelum kita melakukan proyek IT, data itu juga di-assess. Jadi nggak cuman visibility secara budget, visibility secara teknis. Nah, visibility secara data ini kadang-kadang terlupakan gitu. Jadi begitu masuk proyek baru ketahuan, ini datanya berantakan, banyak sampahnya misalnya, ya susah gitu. Harus izin dulu. Nah, itu proyek bisa delay panjang gitu. Nah, atau data nggak cukup, datanya ada yang kurang. Ada kolom yang dibutuhkan mandatory tapi nggak tertata gitu. Nah, ini repot. Lalu ada isu terkait dengan data privasi dan security, misalnya data pribadi. Ini kan nggak bisa kita masukkan, kita lempar ke model gitu, seharusnya nggak bisa. Nah, terus penyiapan data. Nah, ini risikonya kompleksitas waktu bersih data. Ini rumit gitu. Memang ada kompleksitas tersendiri di waktu melakukan transformasi data itu. Nah, kemudian ada risiko kalau kita bersih data, ada kolom-kolom yang kita potong, kita hilangkan, informasinya jadi nggak lengkap misalnya. Nah, atau dari sananya ketika kita dikasih juga informasinya sudah nggak lengkap, bisa jadi. Nah, lalu ada format data nggak konsisten. Nah, ini juga banyak terjadi gitu waktu bersih data, ngerapiin data itu misalnya tanggal lahir atau yang DD MM gitu. Tapi ada yang nulis MM DD ternyata. Ini hal-hal kecil kayak gitu. Nah, kemudian pemodelan. Nah, ini ada isu overfitting, underfitting. Ini yang nanti menyebabkan modelnya itu jadi nggak akurat gitu. Nah, lalu pemilihan algoritma ini juga penting. Jadi kadang-kadang mengandalkan satu algoritma aja bisa jadi
Dan ini masalah kayak masalah ujian skripsi ya, mahasiswa ujian skripsi, mahasiswa teknis ujian skripsi itu penyakitnya salah satunya ini, dites, di kos, itu jalan. Tapi begitu dibawa ke ruang sidang, alatnya nggak jalan. Gitu. Nah, proyek AIML ini juga kadang-kadang gitu. Ketika UAT gitu ya, SIT UAT, jebret, sukses, modelnya bagus. Tapi begitu dideploy, dapat data real ya, dihujani data real, jebret, modelnya nggak akurat gitu. Keakuratannya turun drastis. Nah, itu sering sekali. Nah, kemudian ada ini computational constraint. Jadi ini sekarang bisa diatasi dengan memakai cloud. Gitu. Kita sewa Google Cloud, kita bisa tune up resource-nya. Nah, lalu di bagian evaluasi, nah metrik-metrik evaluasi ini perlu kita kan yang benar gitu. Jangan sampai salah metrik juga nanti hasil dari modelnya juga akan sesat. Nah, kemudian bias dan varians. Nah, bias yang bisa kita toleransi, variansinya itu seberapa. Nah, ini juga kita harus tetapkan ambang batasnya. Kemudian kegagalan, failure to meet business objective, gagal memenuhi tujuan bisnis. Nah, ini yang sering disebutkan, sering terjadi tadi. Nah, 85% proyek AI gagal tadi itu karena poin terakhir ini dia nggak tercapai bisnis objektifnya, jadi nggak bisa menyelesaikan masalah bisnis yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer gitu. Nah, ini the model may perform well technically but fail to deliver business value. Modelnya bagus nih, tapi dia nggak menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah, ini biasanya kesalahan yang terjadi adalah kesalahan di awal ketika melakukan membuat use case pemakaian dari AI atau mesin learning-nya. Oke, nah berikutnya deployment ke production. Nah, ini tantangannya ya pertama integrasi gitu ya, integrasi dengan sistem lain dan sebagainya, dengan database, dengan data warehouse. Nah, kemudian maintenance dan monitoring. Nah, kadang-kadang perlu sistem yang berbeda untuk memonitor atau kalau sekarang itu ada platform-platform MLOps ya, itu yang memudahkan kita memantau performa pemodelan kita. Gitu. Nah, kemudian user acceptance. Nah, ini terkait dengan usernya. User may resist adopting the new model. Nah, if they are not adequately trained or informed, ini terkait ke change management gitu. Jadi AI ini juga masih harus dilakukan seiring dengan change management juga. Jangan kita menerapin proyek AI, mengimplementasi tapi kayak diem-diem aja terisolasi. Karena ini proyek R&D ya. R&D pun ketika itu dirilis ke pengguna, ya penggunanya harus dilibatkan gitu. Nah, supaya ketika itu sudah terpublish dipakai. Nah, gitu. Nah, key takeaways yang oleh-oleh lah dari malam ini ya, dari webinar malam ini, poin-poinnya yang pertama, cara tradisional itu sudah usang gitu. Nah, kita harus menggunakan yang adaptif. Ini terkait dari karakteristik proyek AI. Kemudian mindset kita ini mesti product management gitu. Karena tadi AI itu nggak cuma sekali deploy terus udah beli putus, enggak. Deploy kita harus monitor, tune up terus. Nah, kadang-kadang modelnya harus di-upgrade ya kan, algoritmanya diganti dan seterusnya. Itu infinite game, permainan jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, lalu yang ketiga, manajemen resiko. Itu penting sekali. Harus. Nah, di dalam proyek, manajemen resiko ini kalau proyek kita ibaratkan mobil, manajemen resiko itu lampunya.
gitu. Jadi kalau Anda nggak menjalankan manajemen resiko di proyek, itu sama kayak Anda mengendalikan nyetir mobil di malam hari nggak pakai lampu. Nah, bakal banyak isu sih. Nah, kemudian butuh tim yang berpengalaman, experience team. Nah, tadi ingat ada PhD. Nah, siapa tahu ada yang butuh dosen-dosen BINUS. Ya. Kemudian create milestones. Jadi kita harus tetapkan roadmap-nya. Gitu. Nah, ini permainannya orang produk. Karena permainan panjang. Kalau project itu permainan pendek sebenarnya. Gitu. Project begitu selesai ya udah. Nah, tapi kalau produk begitu selesai, oke. Next milestone apa ini? Kita mau rilis apa? Apa yang mau diperbaiki dari produk kita? Terus istilahnya dibagusin gitu ya, di enhance lagi. Itu mainannya produk. Gitu. Nah, make sure datanya ready, siap. Nah, siap ini enggak cuman oh ya siap diakses, enggak. Siap itu datanya udah bener, udah rapi, kualitinya oke, integritinya oke, dan valid gitu. Nah, make sure juga proses kita ready. Oh, kita semua sudah kenal Scrum, sip. Nah, kenal DevOps, oke. Nah, berarti udah siap nih. Udah siap belajar MLOps, sudah siap main proyek AI. Nah, tapi kalau belum ya jangan gitu. Nah, kemudian ini yang sering lupa di depan. Create business case dokumen. Jadi analisa dulu visibility study. Nah, bikin dokumen business case biasanya kalau di proyek. Ini di COVID 2019, IT governance juga dikenal dokumen ini. Nah, di situ ada cost benefit analysis. Nah, kita jalanin proyek AI ini, untungnya apa, biayanya berapa, ditimbang-timbang. Kalau lebih besar pasak daripada tiang, apa iya kita jalanin. Nah, nah ini mainannya top management gitu. Nah, kemudian pastikan ketika post implementation review, jadi setelah deploy itu nggak berhenti situ aja, dievaluasi secara periodik di post implementation review. Nah, pastikan ketika melakukan kajian pasca implementasi itu dicek ini benefitnya, manfaat dari proyek kita, proyek AI kita ini sudah didapatkan belum gitu. Nah, kalau misalnya belum, nah itu harus turun lagi. Ini apa yang salah dengan proyeknya gitu, atau dengan product manajemennya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa sambung ke sesi tanya jawab atau diskusi ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin cerita mengenai permasalahan di organisasinya atau di tempat kerjanya, silakan. Mungkin kita kasih waktu 15 menit ya, Bu Nora ya. Oke, topiknya sangat menarik ya Pak. Kalau misalnya kita bedah lagi, mungkin kayaknya bisa panjang waktunya ya. Tapi tertarik dengan metode-metode yang digunakan itu memang berbeda dengan metode yang biasa kita implementasikan di aplikasi biasa ya Pak ya. Kalau untuk menggunakan AI dan mesin learning ya Pak. Ya, betul Bu. Karena di sini itu melibatkan data gitu, tapi datanya itu enggak sekedar, kalau aplikasi biasa kan datanya cuman jadi feeding aja ya, cuman kita ambil kemudian aplikasinya itu sebagai interface untuk lalu lintas datanya ya, entah itu input atau sebagai output, memvisualisasikan, melempar ke screen misalnya. Nah, kalau ini enggak sekedar itu, ini ada pengolahan juga di situ gitu. Makanya sebelum datanya diolah, datanya sendiri ini harus dirapikan, istilahnya tidy up gitu.
Nah, Terima kasih loh Kak sharingnya untuk kita semua dan teman-teman mahasiswa ya. Dan peserta malam ini webinar karena memang kita harus upgrade terus ya Pak. Maksudnya harus kita tingkatkan terus semua sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan teknologi saat ini gitu kan. Mungkin dengan teknologi sebelumnya udah cukup data biasa, tapi sekarang kalau kita menggunakan data biasa kayak kurang update. Jadi kita harus menggunakan kayak machine learning, kemudian AI gitu karena mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman saat sekarang ya Pak ya. iya betul, betul. Jadi cara-caranya itu berkembang, metode-metode itu berkembang gitu. Kalau kita nggak terus update, ketinggalan gitu. Begitupun juga dengan mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa dan teman-teman peserta yang hadir di webinar sekarang hari ini, malam ini kita masih harus update terus ya perkembangan dan teknologi yang ada saat sekarang ini. Yang sekarang lagi mulai kita gaungkan ini ya Pak, AI ya Pak Cornel ya. Iya, betul Bu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Mumpung ada pakarnya di sini, silakan yang ingin bertanya manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk diskusi dan bertanya dengan Pak Cornel. Nggak harus terkait project AI juga Ya, nggak apa-apa. betul. Terkait project ini juga oke. Mungkin saya Bu. Ya, Ya, silakan. Rian. Perkenalkan nama saya Muzarian dari Binus Online Learning. Kan kita sebagai developer kan Pak. Kalau misalnya kita mau ngedev kayak machine learning itu kan kita perlu dataset untuk kita training jadi model kan. Jadi untuk kita bikin jadi model untuk kita training data gitu kan. Tadi sebelumnya itu kan ada bahas tuh kalau sebelum kita nge-create produk gitu kan kita harus memastikan tuh tingkat kematangan project gitu kan minimal 90% gitu kan untuk bisa kita nge-launch produk atau untuk nge-develop produk kan kalau biasanya kan kita untuk ngebuat project machine learning itu kan itu takes time terus kita perlu hardware dan source yang besar juga Mbak. Itu cara kita memastikan bahwa project ini benar-benar bisa rilis ke production ini Mbak. Soalnya kan waktu saya pernah nyoba untuk bikin untuk produk AI gitu kan tapi karena hardware yang kurang terus datasetnya juga kadang perlu berubah untuk jadi model untuk nge-training AI-nya juga agak susah gitu. Jadi kalau cara kita untuk ngelihat bahwa project ini bisa launch gitu Pak, kalau sebagai seorang yang ingin nge-create suatu produk itu gimana Pak? Ya. Nah, yang kalau dari sisi manajemen proyek ya, itu biasanya ini assessment resiko dulu. Nah, ini yang penting dan sering terlupakan. Gitu. Jadi di awal, di tahap inisiasi ya, sebelum kick off, ini kalau alur proyek yang formal gitu ya, sebelum kick off itu kita sudah harus melakukan assessment risiko, identifikasi, meeting bareng dengan tim, ngobrol, brainstorming ya. Yang pertanyaan yang dilontarkan tuh simple. Kira-kira risiko apa nih yang akan muncul di tiap tahapan ini? Misalnya kita pakai Kris DM tuh. Kris DM tadi ada 6 tahapan itu ya. Nah, ini di-show aja di screen. Kemudian kita lontarkan satu pertanyaan itu. Ini yuk di tiap tahapan ini apa nih yang kira-kira bisa muncul? Nah, brainstorming dulu di situ. Nah, nanti begitu muncul nih, oh ini di business understanding kayaknya kita mesti ini deh. Nah, itu catat semua pendapat kita catat dulu di dalam satu Excel dokumen. Nah, biasanya di proyek itu ada satu dokumen yang namanya risk register. Gitu. Ini kalau orang proyek yang belajar PMP, kemudian tahu mengenai manajemen resiko, itu biasanya tahu dokumen ini dan tahu cara mainnya gitu. Nah, intinya adalah dokumen itu menyimpan semua risiko-risiko yang berpotensi untuk muncul nantinya di sepanjang tahapan ini. Nah, itu kita data dulu supaya apa?
Nah, ini lampu mobilnya tadi gitu. Begitu kita masuk business understanding, kita tahu nih, oh, oke, ini resiko-resiko di business understanding itu akan ada ini. Nah, risiko A itu terjadi kalau apa? Nah, itu kita bahas sekalian di meeting tadi, gitu. Nah, misalnya kayak Mas tadi, tadi kan baru di-deploy, ketika modelnya di-deploy, dijalankan, baru ketahuan resource-nya nggak mencukupi, gitu ya. Nah, itu kalau di manajemen risiko biasanya langsung tahuan itu eh, nggak nggak diidentifikasi di sebelumnya gitu. Nah, makanya siklus manajemen risiko ini itu juga harus jalan di proyek gitu. Nah, kalau misalnya manajemen risiko ini dijalankan, itu pasti sudah masuk di dalam risk register, di dalam misalnya di deployment atau di modeling misalnya. Nah, oke, ada risiko ininya nggak cukup nih resource-nya atau kebutuhan memorinya naik misalnya. Nah, dari situ kita melakukan mitigasi. Nah, mitigasi itu adalah pencegahan. Aksi-aksi pencegahannya apa nih? Nah, ada pilihan misalnya, oh, kita install di on-premise atau di cloud. Oh, coba di cloud nih, gitu. Karena di cloud lebih gampang ya untuk setting menaik turunkan resource-nya gitu ya. Bahkan kita melepas satu resource pun gampang banget gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih, Mas. Ya, jadi manajemen risikonya ini yang kadang-kadang terlupakan gitu. Nah, akarnya itu. Nah, nanti tapi kan perlu misalnya technical action nih. Nah, aksi-aksi teknis itu nanti bisa dijalankan atau diputuskan dari mitigation action-nya gitu. Jadi risikonya teridentifikasi dulu, baru kita tentukan aksi pencegahannya atau mitigasinya. Nah, nanti termasuk aksi-aksi teknis yang harus dilakukan itu kita put di dalam mitigation action. Jadi seperti itu. Itu. Tapi ada beberapa case gini Pak, kalau dalam masa development atau masa UAT testing kan Pak, terkadang itu kan kita nge-create produk itu kan untuk user gitu kan Pak. Terkadang dalam masa development user ada minta beberapa perubahan, terus datasetnya juga kita harus melakukan perubahan gitu Pak. Itu kadang-kadang itu makan waktu text time lagi, kita kadang-kadang harus ngulang lagi gitu untuk modeling untuk datanya, untuk modeling trainingnya kan. Nah, itu kadang-kadang ada case-case kayak gitu Pak. Itu agak kadang-kadang kalau untuk manajemen projectnya berarti ada case-case tertentu juga nggak Pak? Ya, nah itu itu masuk ke ke istilahnya scoping. Jadi skopnya berubah-ubah nih, gitu kan, kebutuhannya. Nah, yang pertama itu sebenarnya, tapi tergantung metodologi kita dulu, gitu. Kalau metodologi kita hybrid ya, tadi kan tradisional nggak disarankan tuh, karena ini banyak iteratifnya. Nah, kita pakai yang hybrid misalnya. Hybrid itu campuran antara tradisional misalnya waterfall dengan agile. Nah, misalnya yang kita set iteratif di bagian development-nya aja misalnya. Nah, itu metode hybrid. Tapi requirement gathering sama yang lain-lain testing itu kita set misalnya waterfall, pakai waterfall. Jadi development-nya aja yang pakai sprint misalnya. Nah, itu metode hybrid. Nah, jadi tergantung metodologinya, kita pakai yang mana. Kalau misalnya pakai yang hybrid atau agile, ini berarti karena konsepnya agile itu kan embrace the change. Jadi perubahan ini yang kadang-kadang saya selalu bilang ke teman-teman ya, hati-hati pakai agile. Karena apa? Anda harus siap embrace the change gitu.
dan change dari customer, terutama pengalaman saya ya di customer di Indonesia ini ya begitulah gitu. Itu kalau sudah minta terus tuh, gitu. Nah, harus perhatikan cost-nya juga kan. Nah, biayanya dan waktunya juga itu. Nah, kalau kita adopsi metodologi agile, mau nggak mau memang perubahan itu di embrace, diterima gitu. Nah, cuman tinggal kita pasangnya atau istilahnya eksekusinya mau ditaruh di mana nih gitu. Apakah segera ya kan, atau di nanti aja nih di sprint berikutnya misalnya kayak gitu. Nah, jadi handle-nya ya mau nggak mau seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya ini usernya terlalu sering melakukan itu, makanya timnya jadi burnout gitu. Ini sering terjadi kan. Nah, fungsi product manager itu adalah mengerem, memainkan remnya. Rem ini proyek ibarat naik mobil. Nah, risk management lampunya. Nah, si product manager dan scrum master ini yang pengemudinya nih. Nah, itu harus pintar memainkan gas dan rem gitu. Yang direm apanya ya si usernya itu gitu. Nah, oke di ini dulu gitu. Ini apa namanya? Requirement prioritasnya gimana gitu. Bisnis value-nya apa. Nah, ini senjata-senjata dari si product owner, bukan product manager ya. Product owner-nya. Ini harus pintar juga menghandle user gitu. Karena ya tadi, kalau usernya terus-terusan nembakin ke tim proyeknya ya, atau tim produknya, ya kayak gitu tadi yang terjadi, burnout. Dan Anda akan intens banget gitu ya. Ini belum, mungkin satu perubahan belum selesai, usernya udah datang lagi, Mas yang kemarin tolong ditambahin ini gitu. Wah, gitu. Nah, mindset si user itu juga harus kita didik gitu ya, kita edukasi namanya. Nah, kita edukasi. Nah, user yang terus-terusan balik terus nambah sesuatu, balik nambah sesuatu. Jadi mindsetnya masih mindset software proyek software tradisional, proyek software biasa gitu. Nah, dia nggak tahu serepot apa bikin pemodel mesin learning gitu. Terus seenaknya nambahin satu kolom. Ini kolom ini penting, Mas, variabel ini penting gitu. Nah, bagi dia enak aja kan, ya kan. Tapi bagi kita yang mesin learning engineer, wah itu itu ngulang dari awal gitu. Satu siklus tadi ya kan. Harus merapikan datanya lagi, ngecek datanya, terus nge-split lagi, nge-training modelnya ulang gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Ini harus ada yang jagain gitu. Harus ada yang memainkan remnya. Nah, kira-kira seperti itu sih, Mas. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Jadi terkait scoping ini juga saya barusan juga sempat lihat ada yang posting di LinkedIn terkait scope di LinkedIn atau di mana ya gitu. Jadi ada yang menyebutkan hati-hati pakai agile gitu karena risiko scope creep itu tetap ada gitu dengan meskipun Anda sudah mengadopsi agile gitu. Nah, jadi
lari dari waterfall itu nggak menjamin kita bebas dari masalah-masalah proyek yang ada. Dan itu memang saya ngalamin sendiri. Itu kita udah pakai Agile itu, wah ketemu user yang kayak usernya Mas tadi mungkin ya. Itu tiap kali meeting itu selalu ada sesuatu yang baru. Wah itu tekanannya berat, jadi lebih berat gitu. Nah itu biasanya solusinya itu salah satu kunci solusinya adalah di komunikasi gitu. Nah bukan komunikasi yang kalau saya sebut sih lembek-lembek gitu ya. Kita iyain, kita lus usernya, enggak. Tapi justru komunikasi yang asertif. Asertif itu tegas gitu. Jadi kita harus berani mengatakan tidak. Kadang-kadang gitu. Saya pernah ketemu, tapi ini kasusnya proyek ERP ya. Proyek ERP tiap meeting ada aja yang dilontarkan, tambah ini harus gini. Nah, itu lama-lama kan kita sebagai vendor kan juga mikir kan, wah ini proyek bengkak kalau gini terus. Lama-lama stop, ini nggak bisa, ini tapi kita kemukakan reason alasan-alasan yang logis gitu. Kita balikkan lagi ke mereka. Ini kalau kita nggak stop tambahan-tambahan requirement, ini finish line-nya akan molor sampai tanggal sekian. Nah, kita balikin lagi. Nah, nanti Anda yang akan ditegur, Anda akan pasti kena tegur juga sama direktur Anda. Itu saya sempat gituin juga, terus sempat juga saya salah satu strateginya ada yang datang nih user, Pak ini tolong diimplement. Saya biasanya kejar. Ini kayak gimana itu? Spesifikasinya saya kejar, terus baru ketahuan ini satu hal yang belum di approve oleh top management. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak bisa implement ini karena nggak ada approval. Itu artinya apa? Belum fix gitu. Nah, tolong di-fixkan dulu dengan top management dan tim internal audit. Sama kasih saya flowchart bisnis prosesnya yang sudah di-stempel oleh dua pihak tadi. Habis itu nggak balik-balik lagi. Gitu. Jadi kadang kita perlu sebagai PM, sebagai Scrum Master, sebagai Product Owner itu perlu lihai dalam menghandle user-user yang dalam tanda kutip kreatif itu tadi. Gitu. Mereka kreatif, bagus, tapi penyalurannya yang kurang tepat. Gitu. Nah, gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Ya, nanti Anda silakan mampir ke LinkedIn saya, nanti saya posting di situ. Oke, mungkin gitu dulu semuanya ya. Terima kasih sudah hadir di webinar kita. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih.